Oke, setelah kemarin kita membahas tentang struktur virus ya, dan kita sudah memahami bahwa dari struktur virus itu hanya memiliki protein dan materi genetik. Jadi virus tidak memiliki sel, padahal sifat seluler atau memiliki sel itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Sehingga menyebabkan virus ini tidak bisa kita kelompokkan ke dalam makhluk hidup. Namun meskipun bukan makhluk hidup, virus punya ciri yang sangat unik di mana dia bisa memperbanyak diri. Meskipun untuk bisa memperbanyak diri atau mereplikasi diri, virus itu harus menginfeksi makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, ketika virus sudah menginfeksi makhluk hidup, baik itu bakteri ataupun hewan ataupun tumbuhan, virus ini akan masuk ke dalam dua macam daur ya. Jadi ada dua kemungkinan ketika dia sudah menginfeksi makhluk hidup. Antara dia masuk ke daur litik atau dia masuk ke daur lisogenik. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana perbedaan cara replikasi virus menggunakan daur litik dan daur lisogenik. Oke, yang pertama adalah daur litik ya. Contoh yang digunakan di sini adalah bakteri T4 atau disebut juga dengan bakteriofag ya. Kenapa pakai ini Pak? Karena emang ini adalah salah satu jenis virus yang paling banyak dipahami oleh para ilmuwan ya. Jadi bakteriofag bentuknya seperti ini, seperti huruf T, sehingga disebut sebagai bakteri T4. Virus T4 ya. Virus bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri sehingga dinamakan bakteriofag. Oke, ini adalah virusnya. Sementara ini adalah bakteri yang diserang. Tahap pertama dari daur litik adalah attachment atau penempelan ya. Silakan sambil kalian tulis ya. Ini adalah penempelan atau attachment. Jadi bakteriofag atau fag saja, boleh disebut sebagai fag saja, boleh kamu singkat ya. Tahap pertama adalah dia menempel pada permukaan sel bakteri. Tahap yang pertama dari daur litik adalah penempelan. Setelah menempel, tahap yang kedua adalah penetrasi, di mana virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Oke. Jadi yang masuk ke dalam sel bakteri, yang menginfeksi sel bakteri itu bukan virusnya secara keseluruhan, melainkan hanya DNA-nya saja. Jadi virus ini menyuntikkan DNA-nya sehingga dia kehilangan DNA di sini. Setelah ini dia akan inaktif ya. Dan dia DNA-nya masuk ke dalam selnya bakteri. Oke. Tahap yang kedua adalah replikasi dan sintesis ya. Nah, begitu DNA-nya ini masuk, maka DNA-nya virus ini dia akan langsung membajak proses metabolismenya sel bakteri. Jadi bakteri langsung kehilangan kendali terhadap selnya sendiri. Dia langsung kehilangan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Dan DNA virus ini tadi mengambil alih proses metabolisme dalam sel bakteri untuk menyusun tubuhnya. Nah, kita lihat di sini ya. Akhirnya tersusun beberapa bagian virus nih. Ada kepala, ada leher, ada DNA. Jadi sudah dibajak nih metabolismenya sel, bukan untuk menyusun selnya bakteri, melainkan untuk menyusun bagian-bagian dari tubuhnya virus. Oke, kemudian tahap kedua, assembly itu adalah perakitan ya. Tahap kedua adalah perakitan.
Kemudian bagian-bagian tubuh yang sudah disusun kemudian oleh virus dirakit ya. Dirakit sehingga nempel nih antara kepala, leher, sama ekor ya. Termasuk di dalamnya adalah materi genetik. Nah, setelah itu baru yang tahap terakhir adalah rilis. Rilis. Rilis di sini boleh kalian terjemahkan sebagai pelepasan. Di tahap yang kelima boleh kamu artikan sebagai pelepasan karena memang rilis artinya pelepasan ya. Yang dimaksud dengan pelepasan ini adalah virusnya lepas dari selnya bakteri. Atau ada juga beberapa referensi termasuk di modul yang saya bagikan itu. Tahap yang kelima bukan disebut sebagai pelepasan tapi disebut sebagai tahap lisis atau perusakan ya. Mengapa? Karena di tahap ini dinding selnya bakteri itu dirusak oleh virus ya, sehingga virusnya bisa keluar dari sel bakteri. Jadi boleh tahap kelima ini kamu sebut sebagai pelepasan atau kamu sebut sebagai lisis. Saya ulang kembali ya. Tahap yang pertama adalah penempelan. Tahap yang kedua adalah penetrasi, di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Tahap yang ketiga adalah replikasi dan sintesis atau penyusunan bagian-bagian tubuhnya virus. Tahap yang keempat adalah perakitan. Dan tahap yang kelima adalah pelepasan atau lisis. Oke, jadi daur litik itu berakhir dengan pembentukan virus-virus baru dan matinya sel bakteri yang terinfeksi. Kita lihat di sini ya. Padahal hanya satu virus yang menginfeksi, dan yang masuk hanya DNA-nya saja, ternyata kemudian keluar menjadi banyak sekali virus. Oke. Kalau misalkan virus ini tidak masuk ke dalam daur litik, bisa jadi dia masuk ke dalam daur lisogenik yang alurnya dan hasil akhirnya berbeda dengan daur litik. Oke, coba kita lihat. Oke, sebelum itu ini saya tampilkan ya. Mungkin kalian penasaran bentuk virus itu seperti apa lah ini. Ini asli nih. Ini asli dari mikroskop elektron. Nah, mikroskop tercanggih di abad 21 ya. Ini adalah sel bakteri dan ini adalah bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri ya. Bentuknya sama seperti replikanya ya. Ada kepala, ada leher dan ada ekor. Kalau virus COVID nggak seperti ini bentuknya ya. Kalau COVID itu bentuknya bulat, kayak matahari ini. Oke, lanjut daur lisogenik. Nah, ini ya. Tahap yang pertama dan kedua sama seperti daur litik ya, yakni penempelan. Jadi virusnya nempel di selnya bakteri. Kemudian tahap yang kedua juga sama, penetrasi, di mana virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Yang berbeda adalah di tahap selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau pada daur litik DNA materi genetik virus yang masuk ke dalam sel bakteri itu menyebabkan DNA-nya bakteri itu menjadi rusak, sehingga bakteri kehilangan kendali terhadap selnya sendiri. Tapi di sini di daur lisogenik ini virus tidak merusak selnya bakteri, tidak merusak materi genetiknya bakteri, tapi dia justru mengintegrasikannya. Jadi tahap ketiganya adalah integrasi, di mana justru materi genetiknya virus itu bergabung dengan materi genetiknya bakteri. Ini seolah-olah seperti tidak berbahaya ya, tapi sebenarnya ini juga untuk keuntungan virus ya. Mengapa? Karena begitu nanti selnya bakteri itu membelah menjadi dua ini ya, maka begitu juga akan membelah materi genetiknya virus. Kalau ini membelah lagi, jadi semakin sering sel bakteri ini membelah, maka semakin banyak materi genetik virus yang dihasilkan. Jadi tahap yang keempat adalah replikasi.
Oke, ini adalah akhir dari tahap lisogenik ya. Sehingga tahap lisogenik itu berakhir dengan tidak ada sel yang mati, tidak ada virus yang dihasilkan. Lah, tapi nanti pada beberapa saat tertentu nanti, ketika dirasa oleh virus ini materi genetiknya sudah terkopi dengan banyak sekali, maka dia akan masuk ke daur litik ya. Jadi dia tidak akan berhenti di daur lisogenik. Ketika sudah banyak sekali materi genetik yang menginfeksi selnya bakteri, maka dia akan masuk ke daur litik ya. Tapi dia tidak dari tahap 1 ya, dia akan mulai dari tahap dia akan masuk ke daur litik pada tahap ini ya. Dia akan masuk. Jadi kalau misalkan sudah banyak itu dihasilkan materi genetiknya, maka daur lisogenik tadi akan masuk ke daur litik pada tahap ketiga gitu ya. Sehingga tetap akhirnya nanti akan sama-sama menghasilkan virus. Tapi di daur lisogenik yang asli ya hanya sampai sini tahapannya ya, sampai tahap replikasi.